Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Febriansyah, NIM 7708172003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu berupa proyek upgrade sistem absen dengan tatap muka atau face absen pada Telkom University. Kita langsung lihat saja struktur proyek saya, yaitu yang pertama dari inisiasi. Yang pertama inisiasi, yaitu dalam inisiasi membuat proyek charter, menyusun anggaran biaya, menyusun anggota tim, dan pembagian job untuk setiap tim. Dan di kedua yaitu perencanaan, yaitu menyusun ulang sistem pada sistem sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu eksekusi. Yang pertama itu ada hardware. Di hardware itu harus menghubungkan dengan router, terus kamera detect diakses oleh mahasiswa dan dosen. Dan di software yaitu operation system, database, MySQL, dan VPN. Di bagian pengawasan yaitu pada server terhubung dengan cloud, security system, dan dapat terhubung dengan internet. Di bagian terakhir yaitu penutupan, yaitu adanya finishing project, repairing, dan serah terima tanda tangan pekerjaan. Untuk project scope manajemennya yaitu seperti ini. Proyek manajernya selaku bernama Muhammad Hanif Febriansyah, sebagai pemimpin proyek dan penanggung jawab. Stakeholdernya bernama Indra, dan responsibility-nya itu bisa dilihat sendiri. Dan unsur dari produk ini yaitu mahasiswa dan dosen, itu sebagai penguji coba. Project team bernama Adi, responsibility-nya bisa dibaca sendiri. Project team lagi juga ada Indah, Radit, dan technical lead yaitu bernama Alfi. Yang ketiga yaitu project time schedule management, yaitu berupa jadwal pengerjaan. Bisa dilihat dalam tabel berikut, yaitu sistem face absen dimulai dari hari Rabu tanggal 2 bulan 2 tanggal 26 2020 dan kelar sampai. Dan yang keempat yaitu project cost management, yaitu yang berupa anggaran biaya selama project ini dibuat. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Di sini sudah lengkap semuanya dengan biaya-biaya per frekuensi, usage, dan unit-unit yang sudah ditentukan. Dan sudah disebutkan juga total pada setiap kegiatan, inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan penutupan. Dan total anggarannya yaitu sekitar 176.605.000. Project Quality Management yaitu rencana yang mengembangkan sistem masing-masing ini, menjelaskan kegiatan, proses, prosedur, dan memastikan berjalan dengan baik hasil proyek ini. Berikut ada tujuannya, yaitu memastikan hasil proyek berjalan dengan sesuai rencana, menentukan jaminan ke kualitas proyek akan dikelola selama proyek berjalan, menentukan kegiatan pengontrolan kualitas proyek selama proyek berjalan, menentukan standar kualitas yang diterima oleh pengguna, yaitu berupa mahasiswa dan dosen. Berikut yaitu quality asuransinya, bisa dilihat dalam tabel seperti ini. Quality control bisa dilihat juga dalam bentuk tabel, ada berupa tiga komponen, yaitu biaya pengujian proyek, waktu pengujian proyek, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu quality control measurement, bisa lihat juga dalam proyek. Yang terakhir yaitu quality control log. Ada tiga juga, yaitu biaya, waktu, dan sumber daya. Selanjutnya yaitu project komunikasi manajemen. Langsung saja ke 6.4 yaitu project directory-nya. Berikut adalah profil-profil dan organisasi, titel, beserta email dan kontak dari stakeholder. Bisa dilihat ya. Yang ketujuh itu project risk management. Langsung aja ke 7.3 yaitu berupa tabel risk register. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Di sini yang memiliki ranking 1, yang ranking risiko yang paling tinggi yaitu PM, kurang pengalaman. 1. Gangguan saat menghubungkan pada router. Terjadi kesalahan dalam memilih wajah. Dan kebocoran sistem keamanan.
sisanya peringkat 2 dan 3 dan seterusnya. Berikutnya yaitu risk response di 7.4, bisa dilihat sendiri di dalam tabel. Yang 8 yaitu project procurement management. Dalam ini dibutuhkan seenggaknya alat-alat yang dibutuhkan dalam sebuah project. Yang pertama yaitu PC, server, internet, database SQL, Microsoft Word, Excel, router, dan printer. Dan berikut yaitu spesifikasi dari alat-alat tersebut. Bisa dibaca sendiri ya. Spek PC-nya dengan RAM minimal 8 GB, kapasitasnya 250 GB, Windows 7, 8 atau Linux. Nah, versi Microsoft Word-nya itu 2019 dan Microsoft Excel-nya juga 2019. Printer yang digunakan yaitu HP LaserJet Pro MFP M1313FN. Berikut spesifikasinya. Yang ke-9 yaitu Project Stakeholder Management. Langsung saja kita ke tabel Stakeholder Register ya. Di sini juga tertera nama, posisi eksternal, project role, dan email dari stakeholder. Yang kedua yaitu table stakeholder analysis. Bisa dilihat sendiri. Yang terakhir yaitu table expectation management matrix. Diurutkan dari proyek ini yaitu scope merupakan prioritas pertama, time merupakan prioritas utama, dan teknologi standar merupakan prioritas utama. Sedangkan cost yaitu merupakan prioritas kedua dari proyek ini. Ekspektasi dan goal business-nya bisa dibaca sendiri ya di dalam tabel. Dan yang terakhir dari proyek ini yaitu proyek Human Resource Management. Manajemen ini merupakan aspek penting dalam grade yang dilakukan dan membantu memanage proyek ini. Human Resource Management plan mencakup berikut aspek yaitu peran tanggung jawab di seluruh tim proyek, bagian organisasi proyek, rencana manajemen kepegawaian untuk menyertakan bagian sumber daya, pelatihan yang diperlukan, bagaimana penilaian kinerja yang dilakukan oleh sistem pengakuan dan penghargaan. Berikut yaitu project chart-nya, bisa dilihat di dalam tabel seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.